Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi di vlog kesehariannya Fitri Alisa ya. Nah, bagaimana nih keadaan cuaca di tempat teman-teman semua hari ini? Apakah hujan atau panas? Nah, kalau di tempat aku sekarang masih panas ya teman-teman ya, karena siang. Biasanya kalau udah dari siang ke sore itu udah mulai hujan seperti itu. Nah, seperti biasa aku mau share lagi aktivitas aku masih di warung sembako ya. Dan kebetulan ini ada datang barang dari Mayora ya, divisi minuman, ada teh pucuk segitu satu box, dan ini khusus aku pesan yang bok-bokan semua ya teman-teman. Di sini aku ada pesan satu box teh pucuk yang ukuran besar ya. Terus ada yang ukuran mini 4 box. Karena yang mini ini susah banget dapatnya ya. Sementara di warung aku tuh lagi laris manisnya seperti itu. Sering kosong barangnya setiap order salesnya ke sini. Jadi mumpung ada nih, jadi langsung aja aku banyakin untuk stok di warung aku ya teman-teman. Dan ada satu box nipis madu dan 3 box kopi cup seperti itu. Nah, total aku belanja kali ini ya 396.100 ya teman-teman. Jadi di sini aku bikin videonya sekalian unboxing, sekalian aku susunin ke tempatnya masing-masing ya teman-teman. Karena kalau dibiarin lama-lama di sini, konsumen pada datang itu pada sempit gitu ya, pada mereka tuh pada susah gitu ya geraknya mau kemana-mana gitu. Karena ukuran warung sembako aku itu cuma 4 kali 6 meter seperti itu teman-teman. Jadi kalau orang-orang bilang mah nanggung gitu ya dari awal planningnya itu. Nah, nggak nyangka ya, maksudnya itu cuman buka warung sembako sederhana aja gitu ya. Tapi alhamdulillah nggak nyangka bisa secepat ini berkembangnya. Alhamdulillah barang-barangnya juga udah mulai lengkap seperti itu ya teman-teman. Padahal usia warung aku ini ya, aku buka warung ini belum genap 2 tahun. 2 tahunnya itu pas di hari puasa tahun besok seperti itu teman-teman, baru genap usia warung aku itu 2 tahun. Nah, kalau di tempat teman-teman nih yang teh pucuk yang mini ini pada laris manis nggak di warungnya gitu ya. Kalau kita ambil perbandingan modal sama keuntungan sama yang teh pucuk yang ukuran biasa ya, itu emang lebih banyak mendapatkan keuntungan yang besar sih teman-teman. Tapi semenjak keluarnya teh pucuk yang mini ini, dan setelah aku taruh di warung aku, itu penjualannya tuh alhamdulillah cepat ya teman-teman. Padahal modalnya itu Rp2.437, penjualan aku 3.000 seperti itu teman-teman. Dan aku juga belum survei ke tempat lainnya, mungkin ada yang jual 3,5 mungkin ya, kalau yang udah dingin gitu. Tapi kalau aku masih jual di harga 3.000, jadi keuntungannya itu 600 kurang lah seperti itu teman-teman ya. Sementara teh pucuk yang ukuran besar itu modalnya 2.500, penjualan aku 4.000 ya di warung aku. Bahkan kalau di luar yang dingin itu ada yang ngejual sama rata aja 5.000 gitu, seperti Golda, teh botol itu disamaratakan 5.000. Nah, gimana nih kalau harga jual di tempat teman-teman? Boleh dong spill di kolom komentar. Oke, sambil aku beres-beres, aku mau jawab salah satu komentar dari bunda-bunda ya, yang katanya ngasih harga itu secara umum atau bagaimana lingkungan sekitar. Sekiranya ada beberapa yang jualan sembako juga, harga bisa mengikuti, karena kalau ada selisih 500, mereka akan beralih ke yang lebih murah. Ini adalah salah satu komentaran dari video aku yang judulnya itu kalau nggak salah ya, omset di bawah 1 juta bisa mendapatkan keuntungan 150.000, dan di sana aku spill barang-barang apa aja. Salah satunya itu seperti minuman botol gitu ya, telur, permian gitu ya. Kalau menurut aku ya, harga yang aku spill itu udah harga standar sih ya teman-teman. Kayak permimian, Indomie itu rata-rata 3.500 ya. Sementara yang untuk super mie aku masih jual di harga 3.000 kalau di tempat aku ya bun.
Dan juga aku udah kasih bayangan karena disesuaikan lagi sama daerah masing-masing, terus sama lingkungan kita gitu ya. Dan betul sih, kadang konsumen kalau beda 500 juga beralih ke yang lebih murah, tapi nggak semua konsumen juga seperti itu ya teman-teman. Kadang mereka itu kalau udah nyaman di satu tempat, apalagi di tempat kita itu komplit, apa yang mereka tanyain ada, biasanya kalau beda 500 sih nggak terlalu mereka permasalahkan ya. Tapi kembali lagi ke konsumennya, ke lingkungan kita masing-masing. Pokoknya kita harus pandai-pandai juga gitu ya ngambil hati konsumen, gimana pelayanan kita juga seperti itu ya Bun. Dan juga katanya kalau kita ambil untung besar, kalau kita aja yang jual di sana mungkin bisa katanya. Tapi kalau emang ada beberapa pesaing kayaknya susah deh gitu ya. Nah, keuntungan besar yang aku maksud di sini ya seperti di atas 500, 800 ke atas 1000-an, 1500 itu udah menurut aku udah keuntungan yang lumayan besar ya. Seperti yang aku sebutkan, minuman botol itu keuntungannya kan di atas 1000-an. Kalau di warung sembako itu udah termasuk untung besar loh ya teman-teman. Satu pieces barang kita mendapatkan keuntungan di atas 1000-an gitu ya. Dikali misalan barang-barang yang lain gitu, belum lagi receh-receh yang lain gitu ya, kalau dikumpulkan omset kita berapa gitu kan, seperti itu teman-teman. Dan seperti yang udah aku kasih tahu juga di video yang berikutnya, kalau misalan dalam hari itu banyak konsumen kita atau banyak orang yang beli ke warung kita itu barang-barang yang keuntungannya besar seperti rokok, obat-obatan, telur, mie, bensin pertalite juga ya. Bensin itu bisa loh cepat naiknya omset dan juga keuntungan di warung sembako kita, seperti itu ya teman-teman. Oke, dan ini aku udah selesai aja ya. Durasinya juga kalau udah cuap-cuap ini cepet aja ya teman-teman. Dan misalkan kalau masih ada keraguan, teman-teman yang mau tanyain boleh ya komen di kolom video aku. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. Semoga juga bermanfaat. Terus semoga menginspirasi ya bagi para teman-teman yang buka warung sembako lainnya. Semoga jualan juga laris manis. Amin. Dan terima kasih buat support teman-teman yang udah lama temuin channel aku, seperti Bunda Junal Fitri, Bude and Family, kemarin tuh ada Ipang Channel, Bunda Dayanti, terus ada Titi Yanti, ada Bu Mudasi, banyak lagi ya yang supportnya, Masya Allah gitu ya. Semoga kita juga bisa berhasil. Dan juga bagi yang baru temuin channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya agar kita bisa sama-sama berkembang untuk kedepannya. Dan juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku kali ini. Terima kasih yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya channel aku bagi yang belum. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua dapat video terbaru dari aku. Bye bye, see you next video.